Setiap orang pasti punya masalah. Tetapi jika masalah Anda atau masalah milikmu menjadi sangat mengkhawatirkan, orang lain akan meninggalkan milik mereka atau meninggalkan masalah mereka dan memperdebatkan masalah Anda, teman-teman. Ada hal-hal yang harus Anda bagikan kepada orang, dan ada pula hal-hal yang Anda tidak boleh bagikan dengan orang, tidak peduli seberapa dekat mereka dengan Anda. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas, yaitu 5 hal yang kita tidak boleh membagikannya kepada orang lain. Maka sebelum lanjut kepada inti video, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika Anda menganggap video ini bermanfaat. Bagi yang sudah mendukung, kami ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja kita menuju ke inti video. Albert Einstein merangkum hal-hal tersebut hanya menjadi 5. Karena jika Anda mampu untuk menjaga 5 hal ini, teman-teman, hal-hal pribadi lainnya akan jatuh ke tempatnya. Mari kita lihat 5 hal yang tidak boleh kita bagikan kepada orang-orang. Yang pertama, rahasia kesuksesan Anda, teman-teman. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa memotivasi dan menginspirasi orang dengan kesuksesan Anda. Tetapi, membagikan rahasia sukses Anda dengan semua orang itu tidak disarankan. Kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya orang lain lakukan untuk kita, teman-teman. Mungkin tentang bisnis normal Anda, tanpa harus berbagi bagaimana dan hal-hal yang Anda lakukan secara rahasia yang membuat Anda lebih berhasil dari yang lain. Jika Anda memberitahu seseorang rahasia sukses Anda, orang akan mencoba melakukan hal yang sama, pasti itu. Tetapi jika mereka gagal, teman-teman, mereka akan menuduh Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jadi, mulai saat ini setelah menyimak video ini, jangan pernah lagi memberitahu siapapun rahasia kesuksesan Anda. Adapun yang nomor 2, jangan berbagi masalah Anda dengan siapapun. Berbagi masalah kita membuat kita merasa lebih ringan, ya kan? Dan kurang terbebani. Tetapi sebaliknya, memecahkan masalah atau menceritakannya kepada orang-orang itu benar-benar dapat meningkatkannya atau membuat masalah itu menjadi semakin besar. Bukan solusi yang kita dapat, melainkan akan memperkeruh masalah kita. Bahkan 70% orang senang mendengarkan tentang masalah Anda, masalah kita. Dan mungkin hanya 10% orang yang benar-benar peduli dengan Anda, peduli dengan masalah kita, hanya 10%. Jadi pikirkan 2 kalilah sebelum memberitahu seseorang tentang masalah Anda, masalah kita. Ketika Anda berbagi tentang masalah Anda dengan orang-orang yang membuat Anda terbuka, itu akan dijadikan bahan gosip, akan diceritakan, akan dijatuhkan bahkan. Begitu banyak orang yang tidak benar-benar peduli dengan masalah Anda. Beberapa dari mereka senang bahwa Anda memiliki masalah itu. Lalu bagaimana? Hal terbaik yang dapat Anda dan kita lakukan untuk diri sendiri adalah untuk menemukan cara agar bisa memecahkan masalah Anda dan kita tanpa membuka diri kepada orang lain. Tidak peduli seberapa besar Anda mempercayai mereka. Masalah harus tetap pribadi, teman-teman. Kecuali Anda berbagi dengan dokter terapis Anda atau profesional lainnya untuk saran dan bantuan profesional. Itu boleh. Mereka akan memberikan solusi, arahan yang terbaik. Tapi tidak sembarangan orang kita bisa berbagi masalah kita. Mungkin teman dekat, teman nongkrong dan sebagainya. Itu tidak akan memberikan solusi, melainkan akan memberikan bumbu-bumbu sedap untuk masalah kita.
Adapun nomor yang ketiga, jangan berbagi mimpimu dengan siapapun. Jika Anda telah menetapkan tujuan dan impian Anda dalam hidup, yang terbaik adalah untuk menjaga mereka untuk diri sendiri. Karena berbagi mereka, yaitu berbagi impian dan tujuan, dapat mempengaruhi sudut pandang Anda dan tujuan Anda, dan Anda bisa terjebak di dalamnya. Selalu ingat bahwa Anda tidak bisa mendapatkan saran atau pendapat yang sama dari orang lain. Karena setiap orang memiliki titik pandangan yang berbeda, teman-teman. Berbicara tentang sudut pandang impian Anda mungkin tampak seperti lelucon, atau bahkan seperti tidak berharga untuk sebagian banyak orang yang mungkin Anda temui. Jika Jennifer Lopez, salah satu orang yang terkenal di dunia, tidak meninggalkan rumah keluarganya ketika ibunya melawan mimpinya, mungkin dia tidak akan membuat hal-hal yang luar biasa sampai sejauh ini. Tapi dia meninggalkan rumah dengan pengetahuan penuh, dengan modal yang kuat, apa yang ada di masa depannya. Sebelum berangkat meninggalkan keluarga dan rumahnya, dia sudah memiliki modal, ilmu, pengalaman, pengetahuan yang cukup untuk masa depannya. Impiannya yang dia lihat itu ringan, tapi ibunya melihat yang lain. Itulah, setiap orang tidak harus setuju dengan Anda, tapi itu tidak masalah, teman-teman. Simpan untuk diri sendiri dan kerjakan dengan konsisten terus-menerus sampai menjadi kenyataan. Biarlah orang lain nanti yang menilainya. Sebelum kita action, kita berhasil, tidak usah kita ceritakan, kita bagikan kepada orang lain. Biar orang melihat hasilnya saja. Adapun yang nomor 4, tidak berbagi dengan siapapun berapa banyak yang kau dapat, hasil atau gaji atau uang. Penghasilan pasti Anda. Hal itu orang lain tidak perlu mengetahui. Jika Anda berbagi segala sesuatu tentang penghasilan dan keuangan pribadi Anda dengan orang yang salah, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan kebencian kepada Anda. Penghasilan dan keuangan pribadi Anda seharusnya berada di antara Anda dan diri Anda sendiri, teman-teman. Hanya Anda saja yang harus mengetahuinya. Orang lain tidak perlu. Tidak usah pamer, tidak usah memberikan tahu soal keuangan keluarga kita atau diri kita. Jika Anda membutuhkan saran tentang keuangan Anda harus menyalurkan pertanyaan kepada orang yang tepat, konsultan, otoritas keuangan, bukan kepada teman Anda atau orang-orang di tempat kita menongkrong. Adapun yang terakhir atau yang kelima, jangan berbagi masalah keluarga Anda dengan siapapun. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, teman-teman. Beberapa memiliki masalah besar, sementara beberapa lainnya memiliki masalah yang kecil. Tetapi berbagi masalah dengan seseorang tidak akan pernah memecahkan masalah tersebut. Berbagi masalah dengan orang lain hanya akan memperburuk masalah itu. Itu disebut masalah keluarga, dan itu harus tetap dalam keluarga dan anggotanya. Tidak boleh ada pihak ketiga, keempat, kelima yang ambil bagian di dalamnya, teman-teman. Jadi masalah keluarga diselesaikan di dalam keluarga. Orang lain tidak boleh ikut-ikutan. Setiap keluarga memiliki perbedaan masalah masing-masing. Tetapi jika masalah Anda terlalu mengkhawatirkan, orang lain akan meninggalkan masalah milik mereka, lalu mereka akan membahas, menggosip masalah Anda. Bagaimana Anda menangani masalah keluarga Anda? Di luar banyak orang tidak peduli apa masalahnya Anda, dan mereka masih tetap keluarga Anda. Tidak ada yang bisa mengubah itu kecuali Anda dan keluarga Anda. Jadi kita jaga, kita rahasiakan masalah kita dengan keluarga kita. Hanya kita dan keluarga kita yang bisa menyelesaikannya. Orang lain tidak perlu tahu. Akhirnya, ada begitu banyak hal yang harus dirahasiakan, teman-teman. Tetapi 5 hal ini sangatlah penting sekali. Jika Anda dapat memprivasi mereka, yang lain akan jatuh ke tempatnya. Jadi 5 hal ini yang bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai 5 hal yang kita sampaikan ini, kita bahas kali ini di dalam video ini,
tidak bisa kita praktikkan. Ini sangat penting dan sangat manfaat sekali. Jangan pernah berbagi hal-hal yang sensitif di dalam diri kita, keluarga kita, untuk orang lain atau untuk orang yang tidak tepat. Kita tidak akan mendapatkan solusi, melainkan akan mendapatkan hanya bumbu-bumbu yang kurang baik. Itu tadi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.